Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku Ramadan hari ke-11. Hari ini saya ditemani buku Paulo Freire, Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan. Sebenarnya nanti kalau di buku ini sedikit dia nyebut tentang buku ini juga. Tapi saya bahas yang fokus di sini lah ya. Yaitu Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas. Ya, seperti biasa, Putu buku bukan sarana membedah buku atau review buku dengan cara yang serius gitu. Saya hanya cerita tentang jejak rasa dan jejak pikiran saya setelah saya berinteraksi dengan salah satu buku atau dua buku lah untuk pagi ini ya. Sebenarnya pertama mungkin hubungan saya dengan buku ini. Hubungannya secara historis cukup dekat karena ini adalah buku salah satu kado pernikahan kakak saya, Mas Rain Rosidi. Jadi menarik ya, kado pernikahan tapi buku, dan bukunya pun judulnya Politik Pendidikan. Ini untuk pernikahan adikku Nugroho Putuwi dan Anik Kristiani. Ini tahun 99 dan ini memang buku terbitan di September 99. Jadi makasih sekali nih Mas Rain ya. Kalau dilihat dari terbitannya, ini terbit September 1999, padahal saya menikah itu di Oktober 99. Berarti benar-benar baru 1 bulan sejak diterbitkan buku ini dibeli kakak dan dikadokan untuk saya. Terima kasih. Buku ini cerita tentang tulisan atau pikirannya Paulo Freire. Lalu apa hubungan saya dengan Paulo Freire? Ini juga kayaknya cukup perlu diceritakan nih. Agak menarik. Ya, jadi pertama kali saya mendengar kata Paulo Freire, salah sebut takutnya, Freire ini justru waktu di pesantren. Suatu hari saya masih ke tempatnya itu. Jadi kami ada tempat makan kami. Saya dulu di pesantrennya di asrama. Tempat makan kami yang sederhana itu di pojokan asrama, di pojokan asrama. Ada satu gudang kecil gitu di situ. Nah, saya sambil makan itu mengais-ngais berkas surat-surat di kertas-kertas itu, saya nemu satu kertas fotokopian gitu. Fotokopian yang tidak tahu judulnya apa. Jadi dia kayak fotokopian dari buku gitu ya. Yang jelas sih itu buku Paulo Freire. Saya baca sambil makan. Dan saya sampai sekarang belum tahu itu fotokopian punya siapa ya. Mungkin salah satu ustadz atau ustadzah di pesantren kami yang sedang kuliah pendidikan mungkin ya. Terus dia hasil fotokopian di kuliahnya ketinggalan di tempat makan. Tapi kertas itu saya bawa kemana-mana. Saya baca karena saya suka betul pemikiran Paulo Freire. Waktu itu tentang andragogi dan pentagogi ya, cara pendidikan itu. Ya pokoknya sekitaran itu ya. Tapi itu menginspirasi sekali sehingga saya sering menukil lembaran fotokopi itu di obrolan sama temen tuh, kalau Paulo Freire, padahal saya nggak pernah baca bukunya, sehingga pada berjalannya waktu saya terus nyari-nyari referensi buku itu, dan ternyata malah pas menikah dapat kado ini. Jadi saya terima kasih sekali Mas Rain. Jadi akhirnya saya menikmati pikiran Paulo Freire. Baiklah, kita akan cerita tentang buku ini. Buku ini sebenarnya terjemahan ya, kalau judul aslinya itu The Politics of Education, Culture, Power, and Liberation. Itu bukan judul aslinya juga ya. Itu judul asli dalam bahasa Inggris yang terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sebenarnya awalnya dalam bahasa Latin. Jadi kalau teman-teman pegang buku seperti yang saya pegang ini ada, walaupun ini pustaka pelajar ya, penerbitnya pustaka pelajar. Di sini ada pengantar penerbit ya, dari baik penerjemahan mulai dari Latin ke Inggris maupun pengantar dari Inggris ke Indonesia. Di pengantar Inggris ke Indonesia itu disampaikan oleh Pak Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiartanto. Mereka menyampaikan ada beberapa kendala memang dalam membuat tulisan Paulo Freire ini dapat dipahami gitu, karena di Indonesia agak sulit dipahami karena konteks sosialnya memang berbeda ya. Konteks sosialnya ini kan di buku Freire ini kan Amerika Latin, lalu
berbeda karakternya dengan kita. Tapi secara umum inilah, secara filosofinya nyambung lah ya. Kemudian cerita tentang latar belakang lagi, pendahuluannya. Pendahuluannya ada beberapa tulisan tentang filsafat penulis ya, Freire ini. Menurut saya ini menjadi penting ya, jujur di awalan ini menjadi penting kalau teman-teman menikmati buku ini. Karena kita berkenalan dulu dengan penulis. Sang penulis ini seorang yang pemikir sekaligus aktivisme ya, seorang aktivis gitu. Jadi dia selain dia pemikir, dia juga memang secara praktis dia terjun langsung ke lapangan di dunia pendidikan di Amerika Latin. Ada beberapa subjudul ya di pendahuluan saat untuk mengenal filsafat pendidikannya Paulo Freire ini. Yang pertama, manusia dan dunia menjadi pusat masalah ya. Dan pembebasan menjadi hakikat tujuan utamanya. Oke, secara gampang gini, teman-teman. Paulo Freire ini meletakkan tiga hal, yaitu pengajar, pelajar, dan realitas sosial, realitas dunia. Jadi berangkatnya itu dari tiga hal itu, pengajar, pelajar, dan realitas dunia. Lalu di situ bahwa kita itu bertindak, berpikir untuk bertindak untuk berpikir untuk, kan begitu pola kita dalam menjalani kehidupan kita itu. Nah, posisi pendidikan itu harus memahami itu. Ya. Di sini dia mengkritisi tentang gaya pendidikan, gaya bank. Kalau Freire itu menyebutnya gaya bank. Jadi menyusun daftar antagonisme pendidikan gaya bank. Jadi yang pertama guru mengajar, murid belajar. Seolah-olah ini lazim ya, tapi kan satunya mengajar, satunya belajar. Jadi gurunya nggak belajar dong. Gitu. Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa. Guru berpikir, murid dipikirkan. Guru bicara, murid mendengarkan. Guru mengatur, murid diatur. Ya, guru memilih dan memaksakan pilihan, murid menuruti. Guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai tindakan gurunya. Coba. Guru memilih apa yang akan diajarkan, murid menyesuaikan diri. Guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya dan mempertantangkannya dengan kebebasan murid-muridnya. Guru adalah subjek proses belajar, murid adalah objeknya. Ini antagonisme yang dipaparkan oleh Paulo Freire. Betapa hal-hal ini masih seringkali ada di kita ya. Tapi saya pikir kalau sistem pendidikan sekarang sih udah sangat inilah ya, udah sesuai dengan inilah. Oke, terus nanti di situ ada bagaimana tindakan dan pikiran tadi ya, sudah saya sampaikan, berpikir dan bertindak tadi. Nanti mainannya di situ. Nanti kalau kita mau turunkan ke kehidupan nyata itu, contohnya misalnya gini. Kita belajar membaca, tapi kata-kata yang ingin kita belajar membaca si anak itu adalah kata-kata yang tidak ada di sehari-hari. Ini termasuk yang dikritisi oleh Freire. Sehingga anak itu berpikir beberapa kali untuk pertama mengubah aksara huruf itu menjadi kata-kata yang dia pahami. Setelah dia bisa ngomong dan bisa membaca dan dia bisa katakan kata-kata itu, ternyata dia nggak ada di sini. Datanya itu, karena kata-kata yang dipilih untuk dia pelajari membaca bukan kata-kata yang berhubungan dengan realitas dunianya. Itu termasuk yang dikritisi. Nah, di luar itu, ini yang cukup mendalam di buku ini nanti, karena buku ini terdiri dari susunannya itu sebenarnya agak panjang ya. Pendahuluan tadi yang filsafat Paulo Freire itu dibahas oleh penerbit, kemudian ada pengantar penerbit dari pengantar penerjemahnya. Kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan ini namanya pendahuluan atau apa ya? Oh iya, pendahuluan. Ini Henry A. Giroux. Ini adalah memberikan apa ya? Semacam bungkusan gitu ya. Ini cukup panjang ya, ada 19 halaman kalau nggak salah. Oh sorry, 25 halaman loh. Ini bercerita tentang Paulo Freire. Versinya Henry A. Giroux ya.
Ada beberapa judul, sosiologi pendidikan baru dan bahasa kritik, teologi pembebasan dan bahasa alternatif, ya, filsafat Freire dengan tentang pengalaman dan produksi budaya, ya, intelektual dan konsisten hubungan antara teori dan praktek, Freire dan konsep sejarah. Itu di pendahuluan. Baru setelah itu, ini baru isi bukunya Paulo Freire ini ada 14 bab. Ada perilaku belajar, ya, ada sebuah pandangan kritis dalam pemberantasan buta huruf. Ini yang tadi saya ceritakan ya, buta huruf tapi bikin kata-katanya tidak nyambung dengan realitas dunia gitu, sehingga dia nggak klik. Kemudian ada petani sebagai penulis buku, ya, aksi budaya dan reformasi agraria, ya, peran pekerja sosial dalam proses perubahan, ya, pemberantasan buta huruf, aksi budaya dan konsientisasi. Ini kita akan nanti akan banyak ketemu dengan kata ini, konsientisasi, yaitu penyadarannya, proses membentuk kesadaran. Pemberantasan buta huruf politik, pendidikan yang humanis, pendidikan pembebasan dan gereja, teologi pembebasan, James Cone, percakapan dengan Paulo Freire, menuju konsientisasi tanpa sekolah, dan mengaji ulang pendidikan kritis. Ini dialog dengan Paulo Freire. Bab 14 ini nanti dalam bentuk dialog. Ya, jadi cukup dari dialog itu cukup mendalam kita untuk memahami pikiran-pikiran Paulo Freire. Nah, saya mau cerita tentang yang tadi itu, kan ini panjang ya cerita 14 bab ini dan pendahuluannya itu. Sebenarnya ada pola yang ditawarkan Paulo Freire, mungkin untuk membantu teman-teman nanti ketika membaca buku ini. Paulo Freire ini kan karena fokusnya pada tadi, agak susah bacanya, konsientisasi, yaitu pemahaman mengenai keadaan nyata yang sedang dialami peserta didik. Konsientisasi ini teman-teman yang latar belakang secara akademis pendidikan kayak lebih paham lah ini ya. Jadi dalam proses konsientisasi itu, ya, membangun kesadaran itu tadi seperti menarik realitas dunia ke dalam proses pendidikan kita, dan tentu dengan dialog, ya. Jadi dialogis. Subjek dan objek harus ada tengah-tengahnya yang disebut interaksi, sehingga tidak melanggar humanisasi, tidak melanggar visi kemanusiaan kita. Berbeda dengan anti dialog, ya, anti dialogis, ketika subjek dan objek ini terpisah, malah seolah-olah seperti antara pemerintah dan yang tertindas gitu, yang menindas dan yang tertindas, seolah-olah begitu, karena yang satu ini objek bener ya, tanpa dialog. Jika itu yang terjadi, maka jangan-jangan proses pendidikan ini menjadi proses dehumanisasi, justru menganti kemanusiaan kan. Sorry, ini jadi wow gitu ya. Buat teman-teman yang bukan pendidikan, jangan-jangan ini ngomong apa sih gitu. Tapi ini sangat relate di kehidupan nyata. Ini saya akan cerita, coba tarik ke kondisi kita di sehari-hari. Contohnya di Ramadan ini ya, Ramadan hari ke-11 ini sekalian saya cerita kondisi saya ya di sekolah Ramadan. Jadi kalau saya memandang Ramadan itu sebagai satu sekolah, maka masjid-masjid atau musola-musola yang mengadakan ansyitah Ramadan, kegiatan-kegiatan Ramadan itu adalah kelas-kelas ya. Kan mungkin begitu ya kalau kita analogikan ya. Nah, contoh kelas Ramadan di Masjid Al-Huda, ini masjid yang dekat rumah saya. Ini saya akan sorotin sekalian dengan sudut pandang filsafat pendidikannya Paulo Freire. Agenda kegiatan ansyitah Ramadan di Masjid Al-Huda dekat rumah saya ini adalah tarawih dimulai dari tarawih dengan ceramah yang kita fokuskan pembicara dari luar, sehingga kajiannya kajian-kajian yang ustadz banget lah gitu ya, sesuai dengan kafaahnya gitu. Tapi di subuhnya kita justru sediakan untuk jamaah. Jadi subuh ini awalnya hanya membaca hadis arba'in, itu kan ada 40 hadis. Kalau 30 hari selesai lah gitu ya. Terus diberikan bukunya, taruh di mimbar, dipersilakan jamaah nanti dijadwalkan untuk masing-masing mengisi, naik ke mimbar menyampaikan, membacakan hadis, atau boleh menyampaikan kultumnya gitu. Atau bahkan kuliah 3 menitnya gitu. Dan ini seolah-olah kayak apa sih gitu ya, tapi ternyata dalam prakteknya ini justru yang tadi menghubungkan realitas dunia dalam proses interaksi kita gitu. Jadi saat yang malam itu kita mengundang ustadz dari luar, ini kan berarti prosesnya kan proses benar-benar materi keagamaan yang tersampaikan gitu. Tapi di pagi harinya, karena ini adalah para jamaah saja yang menyampaikan,
justru akhirnya relate masalahnya dengan kondisi masing-masing. Jadi di saat menyampaikan itu ada yang membacakan hadis saja, ada yang menyampaikan hal-hal kelingkunganan gitu. Yang aparat RT RW mungkin menyampaikan ke RT-an dan ke RW-annya. Ada yang bahkan menyampaikan tentang tips dan triks, menyampaikan presentasi, sederhana sekali ya, tapi akhirnya kita jadi tahu, oh ternyata memang ketika disuruh maju ke depan, dan yang nggak biasa naik ke mimbar, ini bukan hal yang sederhana gitu. Jadi perlu menyiapkan. Nah, apa yang perlu disiapkan? Ada yang jamaah yang menyampaikan justru bagaimana yang dia siapkan saat mau naik ke mimbar gitu. Apa sih yang harus disampaikan? Misalnya ada innal abdalillah dulu ya kan, hamdalah dulu, terus sholawat serta salam pada Nabi. Ya, kita runutan seperti itu kan kadang-kadang tanpa kita dipaksa naik mimbar, kita nggak mempelajari itu. Ini hal-hal sederhana yang ternyata terangkat gitu. Dan saya pikir ini salah satu kegiatan yang positif untuk menjadi bahan dari kelas Ramadan kalau kebetulan saya di Masjid Al-Huda di perumahan dekat rumah saya. Nah, bagaimana dengan masjid dan musola tempat teman-teman di sini ya? Bisa jadi ini kan masukkanlah realitas. Jadi ngomongin pendidikan, jadi akhirnya larinya ke ini ya, kegiatan Ramadan. Gitu. Nah, kalau yang mau ngelanjutin, nanti ada lagi nih pendidikan kaum tertindas. Ini juga tulisan Paulo Freire. Ini kayaknya belum saya bongkar. Saya baru ngomongin yang buku politik pendidikannya Paulo Freire. Dan saya sangat merekomendasikan untuk dibaca. Kebetulan beberapa teman di Santuy Literasi itu dari dunia pendidik gitu. Kemarin sempat ada ngobrol-ngobrol sederhana tentang sistem pendidikan kita, dan saya pikir dua buku ini bisa menjadi tambahan bekal gitu. Walaupun mungkin teman-teman yang sudah biasa yang kuliah secara pendidikan, secara akademis memang dunia pendidikan mungkin sudah membaca dan mempelajarinya, tapi tidak ada salahnya memurojaah, membaca ulang, lalu kita coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Udah cukup panjang ya. Salam literasi, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.